Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Bagnaia mengklaim dirinya kini lebih kuat dari Marc Marquez. Francisco Bagnaia mengatakan dia sudah bisa menangani Marc Marquez saat mereka akan menjadi rekan setim di Ducati tahun depan. Francisco Bagnaia dan Marc Marquez bisa dibilang akan menjadi susunan pembalap MotoGP terkuat pada tahun 2025. Dianggap sebagai line-up terkuat sejak Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi di Yamaha, Marquez dan Bagnaia bisa membentuk kemitraan yang sangat menarik tahun depan. Perebutan gelar akan menjadi tujuan keduanya, dengan Marquez bertujuan untuk memiliki gelar juara dunia ketujuhnya, menyamai rekor Valentino Rossi, yang menariknya adalah mentor Bagnaia. Pada musim 2024 sejauh ini, Bagnaia memiliki keunggulan atas Marquez, dan pembalap Italia itu mengatakan kepada paddock GP, sekarang saya lebih kuat dari Marc. Jadi kita lihat saja, ekspektasi masyarakat terhadap dirinya pasti jauh berbeda. Kami bekerja dalam keheningan, kami tetap diam dan, Trek berbicara. Karena saya tidak pernah memiliki kebiasaan memberikan penilaian sebelum melihat karya tersebut. Kami bilang Marc bersama Ducati akan menang, sekarang kami bilang dia tidak punya motor yang sama. Tahun depan kita lihat saja. Bagi banyak orang, kegagalan Marquez memenangkan balapan sejauh musim ini merupakan sebuah kejutan. Juara dunia 8 kali itu kadang-kadang menunjukkan performa yang baik, meski itu belum cukup untuk berdiri di podium teratas. Hal tersebut diperkirakan tidak akan terjadi sampai akhir musim 2024. Namun, Bagnaia meyakini dia memiliki pola pikir yang diperlukan untuk mengatasi Marquez, seperti yang dia tunjukkan di Jerez awal musim ini. Bagnaia menambahkan, apa yang akan terjadi, kita lihat saja nanti, saya harus bersenang-senang dan melakukan yang terbaik. Kami tahu apa potensi kami dan dengan melakukan semuanya dengan baik, saya tahu betul bahwa kekuatan saya adalah mampu mendeteksi situasi. Menurut pendapat saya, lawan kami saat ini sangat sedikit. Info bocor, Ai Ogura naik ke MotoGP 2025 bersama tim Trackhouse Racing. Pembalap muda Jepang, Ai Ogura MT Helmets, MSI, yang saat ini masih berlaga di kelas Moto2, baru-baru ini dilaporkan akan naik ke kelas MotoGP pada tahun 2025 mendatang. Ogura menang sempat beberapa kali disebut-sebut sebagai pengganti pembalap Jepang lainnya, Takaki Nakagami di tim satelit LCR Honda Idemitsu. Namun kali ini Ogura dirumorkan telah menyelesaikan kesepakatan lisan dengan tim asal AS, Trackhouse Racing. Di tim satelit Aprilia itu Ogura rencananya akan dipasangkan dengan pembalap Spanyol, Raul Fernandez, yang baru saja mendapat perpanjangan kontrak. Namun kesepakatan Ogura dan Trackhouse Racing masih belum final dan belum ada pengumuman resmi. Tim Amerika Utara dan pembalap dari Kyose Tokyo telah mencapai kesepakatan untuk debut di MotoGP dengan Aprilia, menjadi mitra Raul Fernandez, yang pada minggu yang sama ia mengumumkan pembaruannya untuk 2 musim dengan struktur Justin Marc, demikian bunyi informasi yang dirilis motorsport.com edisi Spanyol. Ini adalah salah satu pergerakan terbaru di salah satu pasar paling sibuk belakangan ini, dan salah satu pergerakan yang dapat membuat nama-nama ternama, seperti Jack Miller, misalnya, kehilangan tempat di kejuaraan. Orang lain yang secara a priori harus terus menunggu momennya adalah Joe Roberts. Pembalap Amerika Utara, yang juga berkompetisi dalam kelas MotoGP, melakukan beberapa wawancara dengan Davide Brivio, manajer tim Trackhouse, meskipun percakapan tersebut tidak membuahkan hasil, meskipun secara teoritis penandatanganan tersebut mudah dilakukan, demikian tambahan informasi tersebut. Ogura naik ke MotoGP bersama Aprilia menjadi sangat menarik, karena sebelumnya dia adalah pembalap Honda sejak kelas Moto2. Sayangnya, Ogura dan Honda berpisah sejak akhir 2022 yang lalu. Miller curhat tidak ada keadilan di MotoGP. Pembalap Australia, Jack Miller sudah dipastikan tidak akan bersama KTM lagi di MotoGP mulai tahun depan. Pabrikan Austria, KTM telah mempromosikan pembalap muda Spanyol, Pedro Acosta sebagai pengganti Miller. KTM dengan jelas menyampaikan rencana mereka kepada Miller dan dia dapat memahaminya karena hasil di lintasan yang berbicara tanpa dapat dibantah. Tahun 2024 ini adalah tahun kedua Miller di tim pabrikan Red Bull KTM Factory Racing, secara hasil memang belum terlihat, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Tidak,
Saya diberitahu beberapa jam sebelumnya, kata Miller dalam wawancara yang dimuat Speedweek.com. Pete Beirer menelepon saya dan memberitahu saya, dan itu baik-baik saja. Maksud saya menghargai mereka melakukan hal itu. Mereka tidak harus melakukannya, tapi mereka melakukannya. Kami berupaya mencapai tujuan yang sama dan mereka menemukan cara yang berbeda. Dan itu sepenuhnya urusan mereka, sambung Miller menjelaskan keputusan KTM yang tidak memperpanjang kontraknya. Miller merasa tidak ada keadilan di dunia MotoGP. Keadilan tidak diperhitungkan di dunia ini. Pada akhirnya, orang menghabiskan jutaan dolar dan menginginkan hasil, tegasnya. Anda boleh saja mempercayai salah satu hal, namun pada akhirnya, hasil adalah hal terpenting. Dan ya, kami tidak mendapatkan hasil yang tepat, tapi saya merasa kami bekerja sama menuju tujuan bersama untuk mencapai hasil tersebut dan mencapai sesuatu yang lebih baik. Dan ya, rencana berubah, orang berubah, dan saya juga menghormatinya, demikian Miller menerangkan. Masih belum jelas apakah Miller dapat menemukan tim di MotoGP untuk tahun depan. Puig, kami tahu masalah Honda, tapi tak tahu cara mengatasinya. Pabrikan Jepang, Honda menempati posisi terbawah klasemen konstruktor sementara untuk musim MotoGP 2024 ini. Setelah 9 seri paruh pertama, Honda hanya mengumpulkan 24 poin di kejuaraan, jauh tertinggal dari Yamaha, lebih jauh lagi dengan pabrikan-pabrikan Eropa. Honda memang sedang mengalami kesulitan di kelas utama dan masalah tidak bisa beres dalam waktu singkat. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig yakin Honda sudah tahu seperti apa masalah yang mereka hadapi, namun belum menemukan solusi yang tepat. Itu tidak mudah, kita tidak berada di tempat yang kita inginkan, kata Puig kepada MotoGP.com, seperti diwartakan GP1.com. Kita berusaha untuk mencapainya, tapi kita masih jauh dari standar posisi kita, sambung Puig. Baiklah, begitulah sekarang, kami berjuang, berusaha mengejar ketertinggalan, mencoba banyak solusi berbeda, namun yang jelas waktu lap masih belum tercapai dan kami mengetahuinya, tambah pria Spanyol itu. Honda telah mengidentifikasi apa masalah pada motor mereka, namun belum menemukan solusi. Kami berusaha melakukan sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Kami mencoba memanfaatkan konsesi, dan banyak menggunakan tim pemuji, namun kami tetap perlu mengambil langkah. Kami harus melakukannya perbaiki motornya, itu intinya, kami tahu apa yang kami lewatkan, tapi tetap saja kami belum bisa menyelesaikan masalahnya, kami masih belum yakin 100% bagaimana cara memperbaikinya, akui Puig tanpa ragu. Apakah Honda bisa bangkit di paruh kedua musim ini? Menarik untuk dinanti.